membangun bisnis itu tidak harus menunggu kita menganggur dulu, tapi ada baiknya kita membangun bisnis itu kita mulai sejak dini, sejak awal mungkin. Setelah bisnis kita berkembang dan maju, kita sudah tidak perlu kerja ikut orang lagi. Mumpung masih kita mempunyai penghasilan harian, mumpung masih kita kerja ikut orang, maka sebaiknya kita harus memulai bisnis baru yang bisnis kita sendiri atau yang dinamakan usaha sampingan. Ini saya menanamnya sekitar 2 tahun yang lalu, tapi dulu masih kerja ikut orang. Dan perlu diketahui juga bahwa dulu itu saya juga sempat selain kerja ikut orang, saya dulu juga pernah punya beberapa hutang di bank. Tapi alhamdulillah semenjak saya membuka atau membangun bisnis di Labu Siam, hutang saya alhamdulillah sekarang sudah lunas dan mandiri ya. Meskipun usaha saya tidak terlalu besar, tapi alhamdulillah ini cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Di Labu Siam ini ternyata hasilnya sangat luar biasa. Hasilnya itu kita bisa menghasilkan panen per minggu sekali awalnya. Setelah per minggu sekali, lalu semakin dekat itu semakin 3 hari sekali dan 2 hari sekali. Nah, bayangkan dengan kita membangun bisnis hanya sekali tanam saja, kita sudah bisa menghasilkan panen selama pohon itu masih hidup. Dan untuk umur Labu Siam itu ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 15 tahun. Kita masih bisa merasakan panen, ada yang per bulan mereka panen, ada yang per 2 minggu panen, ada yang per seminggu panen. Ada juga yang 2 hari panen. Jadi per 2 hari panen, per 2 hari panen, seperti itu dan seterusnya. Nah, bayangkan jika semisal pendapatan kita satu harinya itu sekitar 1 kintal itu adalah 100 kilo. 100 kilo kalau kita kalikan sebanyak Rp4.000. Rp4.000 per 1 kilo. Kalau 1 kintal 100 kilo berarti kita mendapatkan Rp400.000. Rp400.000 itu kita bisa menghasilkan per 1 kali panen. Dan padahal kita bisa merasakan panen itu 2 hari sekali, 3 hari sekali, dan bahkan ada yang 1 minggu sekali. Nah, anggaplah kita 2 hari sekali ya. 2 hari sekali, kalau dalam 1 bulan itu ada 30 hari, dan sedangkan panen kita itu sebanyak 2 hari sekali, berarti kita dalam 1 bulan kita bisa menghasilkan panen sebanyak 15 kali. Nah, 15 kali dikalikan 100 kilo. 100 kilo dikalikan 15 sama dengan 1,5 ton. 1,5 ton kalau dikalikan dengan 4.000 sama dengan Rp6 juta per 1 bulan ya. Bayangkan kalau semisal kita mempunyai lahan yang luas, kita memiliki bibit yang agak banyak, terus kita bisa menghasilkan panen yang lebih dari 100 kilo per hari, berapa pendapatannya, maka kita akan bisa menghitungnya. Bisnis Labu Siam ini biasanya kendala yang sering kita hadapi atau yang sering kita alami itu adalah Labu Siam itu kadang-kadang setelah penanaman dari bibit itu kadang membusuk. Tiba-tiba membusuk lalu dia mengering dan mati. Dan yang kedua, gagal memproduksi buah karena di waktu pembuahan bunga di saat itu juga bunganya rontok. Biasanya saya menghadapi atau mengatasi kendala-kendala ini dengan cara pengairan. Nah, biasanya setahu saya, kenapa Labu Siam itu tiba-tiba membusuk dan mengering dan mati, itu karena kelembapannya yang kurang stabil. Bisa juga dia itu kurang lembab, kurang penyiraman, dan bisa juga dia itu malah kebanyakan air. Ya, jadi untuk kurangnya air dalam asupan kelembapan pada bibit Labu Siam, itu biasanya saya memberikan pengairan itu tidak harus menyiram setiap hari, tapi di batang akar Labu Siam itu di sampingnya jarak 30 cm, biasanya saya kasih lubang. Nah, lubang itu saya kasih genangan air.
Itu untuk menjaga kelembapan labu siam. Ketika labu siam itu berada di genangan air pas, itu sama saja dia itu becek ya. Nah, padahal yang dibutuhkan labu siam itu bukan becek, tapi hanya kelembapan tanah saja. Maka kalau di batangnya itu terlalu sering tergenang air, maka dia akan semakin membusuk. Gampang busuk, dia akan gampang mati. Tapi kalau kita memberikan genangan air di sebelahnya atau di sampingnya, kemungkinan besar itu akan memberikan kelembapan yang maksimal. Yang kedua, biasanya kenapa labu siam itu membusuk, itu kadang-kadang pemilihan bibitnya itu kurang tua. Jadi buahnya itu masih terlalu muda. Dia mau tumbuh, dia mau menjadi bibit, tapi dia tidak mungkin bisa hidup sampai menjalar seperti ini ya, karena memang dari awalnya dia masih muda. Kecuali kalau yang tua, dia memang bisa menjadi bibit dan menjadi sebesar ini. Lalu cara saya untuk mengatasi rontoknya bunga pada labu siam sebelum menjadi buah itu, biasanya saya mengurangi penyiraman ketika labu siam itu berbunga. Bunga labu siam itu rontok itu kebanyakan gara-gara cuaca ekstrim. Kadang terlalu panas, kadang terlalu hujan. Hujan deras, hujan angin, dan terlalu panasnya cuaca. Jadi bunga itu rontok biasanya di waktu itu pergantian musim atau di musim yang ekstrim. Nah, karena itu biasanya saya mengatasinya itu dengan mengurangi penyiraman pada labu siam. Biasanya bunga itu kan ada dua macam, ada bunga jantan, ada bunga betina. Jantannya yang rontok itu masih aman, tapi yang penting betinanya masih dalam pohon ya. Nah, tapi ketika bunga betinanya juga ikut rontok, maka sudah bisa dipastikan bahwa labu siam itu sudah tidak mau berbuah. Jadi solusinya ada di video saya sebelumnya. Ketika labu siam itu tidak mau berbuah, maka solusinya seperti apa sudah saya terangkan dari awal sampai akhir di video saya sebelumnya. Teman-teman yang mungkin baru menyimak, silahkan tonton dulu video sebelum saya. Di situ ada banyak tata cara saya membudidayakan labu siam. Ingat bahwa bisnis itu harus kita mulai dari sejak dini. Jangan sampai kita menunggu kita menganggur dulu baru kita mau mulai bangun bisnis ya. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat dan salam sukses. Sampai ketemu di video berikutnya.